Jadi begitu Al-Quran itu sangat terjaga kemurniannya, sangat terjaga keotentikannya, di mana kitab-kitab samawi selain Al-Quran sudah banyak mengalami penyimpangan, penyelewengan oleh para pendeta, para pastor-pastor mereka sendiri, tapi beda dengan Al-Quran. Al-Quranul Karim sejak diturunkan kepada Rasulullah SAW sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman, keotentikannya akan tetap terjaga. Keasliannya, keorisinalannya tetap akan dijaga. Bukan kita saja, tapi Allah sendiri yang berjanji itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah turunkan adzikr. Dzikr itu adalah sebutan lain dari Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Bagaimana usaha orang-orang orientalis itu untuk memalsukan Al-Quran, tapi kelihatan terbuka. Artinya ketahuan juga. Mereka coba untuk menghapus sebagian ayat, ketahuan. Bahkan menghilangkan titik atau harokatnya pun ketahuan. Apalagi sekarang dengan banyaknya para hufadzul Quran, para penghafal-penghafal Al-Quran, lebih-lebih lagi. Jadi Al-Quran itu sudah ada di dada-dada manusia. Dan itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, para sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran itu sudah ada mereka. Jadi ketika terjadi suatu perselisihan tentang qiraah, maka sahabat-sahabat itu akan memberikan satu penjelasan masing-masing. Karena antara satu sahabat dengan sahabat yang lain mungkin qiraahnya sama, tapi di satu sisi, di momen yang lain Rasulullah membacakan dengan bacaan yang berbeda. Itulah sebabnya disebut dengan qiraah sab'ah. Tapi itu tidak merubah dari isi Al-Quran itu sendiri. Keotentikan dan keaslian Al-Quran tetap terjaga sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat nanti. Jadi Rasulullah tugasnya untuk menjelaskan dari risalah yang beliau terima dari Allah berupa Al-Quranul Karim yang sebelumnya memang sudah ada. Jadi Al-Quranul Karim disebutkan di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para pakar tafsir Al-Quran, bahwasanya kitab Al-Quran itu memang sudah ada, sudah Allah sediakan. Kemudian Allah turunkan di langit dunia untuk diturunkan, diwahyukan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Ya. Dan turunnya Al-Quran tidak sekaligus, beda dengan kitab-kitab yang lain. Dia berangsur-angsur. Ya. Jadi kadang-kadang turun satu ayat, dua ayat, sekaligus satu surat. Atau turunnya Al-Quran terkait dengan peristiwa tertentu yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Atau terjadi suatu perdebatan atau masalah di antara kalangan para sahabat, turun Al-Quran sebagai bentuk jawaban, atau pertanyaan yang tidak bisa dijawab Rasulullah, kemudian turun ayat Al-Quran sebagai bentuk jawabannya, karena Rasulullah tidak punya ranah kewenangan untuk menjawab itu, karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah Al-Quran. Itu sebabnya Al-Quran tersimpan di dada-dada para sahabat. Karena apa? Setiap kali turun diajarkan, setiap kali turun diajarkan. Dan inilah salah satu sifat Rasul, yaitu apa? Tabligh, menyampaikan satu kebenaran, bukan kitman, bukan menyembunyikan. Jadi larangan seorang Rasul itu menyembunyikan risalah yang datang dari Allah, disampaikan semuanya. Ya, makanya Rasulullah itu memiliki empat sifat yang sering kita kenal dan kita hafalkan: tabligh, sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Orangnya jujur, tidak pernah bohong. Amanah, selalu menjaga amanah. Tabligh, menyampaikan. Rasulullah tidak pernah kitman, menyembunyikan ilmu. Ditanya tentang sesuatu pun beliau akan jawab sepanjang itu masih dalam penguasaannya. Kalau itu di luar kuasa beliau, maka Allah sendiri yang jawab. Ya. Dan itulah yang harus kita contoh. Sifat-sifat yang terdapat pada diri Rasulullah itu pada dasarnya adalah yang harus kita contoh sebagai umatnya. Ya, jangan sampai punya ilmu kemudian ditanya nggak mau menyampaikan, padahal tahu.
Nah, ini ancamannya sangat berat. Man su'ila an ilmin fakatamau uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia berusaha menyembunyikannya, tidak disampaikan, maka dia akan dikekang oleh Allah dengan kekangan yang terbuat dari api neraka.